Selamat datang di Pago Pago TV Official Channel, sarana yang menyajikan informasi tentang makanan, kesehatan, dan hal-hal yang berhubungan antara makanan dan kesehatan. Dalam edisi 7 faktor vital hidup manusia part 3 ini, kami akan sajikan faktor vital kehidupan manusia selanjutnya, yaitu nomor 6, air, udara bersih. Ini satu lagi faktor vital kehidupan manusia yang gratis, yang paling vital ditinjau dari sudut pandang dimensi waktu. Maksudnya adalah begini: jika Anda tidak minum dalam waktu 12 jam, Anda masih bisa hidup. Atau jika Anda tidak makan apa-apa selama 24 jam, juga Anda masih bisa hidup. Namun jika Anda tidak menghirup udara atau oksigen dalam kurun waktu sekitar 3 menit, maka Anda akan lemas dan pingsan, dan jika tidak segera ditolong, besar kemungkinan untuk tidak hidup. Dari sini bisa dilihat betapa vitalnya udara bersih untuk kelangsungan hidup manusia. Udara bersih atau oksigen berhubungan dengan sirkulasi dan kualitas darah manusia. Darah yang dipadukan dengan oksigen yang bersih akan menunjukkan kualitas darah yang lebih bersih dan cerah dan tidak pekat, dan tentu ini juga dipengaruhi dengan kadar air dalam tubuh manusia. Jika seluruh faktor-faktor vital yang lain memadai dalam tubuh, maka akan menghasilkan darah yang sehat. Di era modern saat ini, banyak orang yang tidak terlalu peduli dengan udara alami yang bersih dan segar. Hal ini terjadi karena sekarang ini banyak kegiatan yang dilakukan dalam ruangan tertutup tanpa ventilasi. Berjam-jam dalam sehari, berhari-hari dalam seminggu, berminggu-minggu dalam sebulan, dan bahkan berbulan-bulan dalam setahun, orang-orang beraktivitas tanpa menghirup udara bebas yang terbuka. Di mana hal ini terjadi karena ruangan kantor, mobil yang dikendarai, rumah yang ditempati adalah ruangan berpendingin. Gaya hidup seperti ini sangat berdampak negatif terhadap kesehatan tubuh, pikiran, dan mental yang sering tidak disadari oleh banyak kalangan. Bayangkan udara yang bersirkulasi dalam ruangan tertutup yang tidak berventilasi, di mana karbon dioksida yang dikeluarkan oleh orang-orang dalam ruangan bercampur aduk dan dihirup oleh banyak orang dalam waktu yang sama dengan durasi yang cukup lama. Untuk solusi yang terbaik, seharusnya luangkan waktu untuk setiap pagi menghirup udara terbuka yang bersih sebelum tercemar oleh kendaraan bermotor yang berseliweran. Untuk melengkapi informasi tentang udara bersih dan manfaatnya, silahkan tonton 7 manfaat udara bersih bagi manusia yang kurang diperhatikan banyak kalangan. 7. Rest and trust in God. Istirahat dan percaya dalam Tuhan. Istirahat dan percaya pada Tuhan adalah dua hal yang saling berkaitan karena menyangkut perintah Tuhan dalam hukum moral. Namun karena channel ini mengkhususkan pembahasan dengan materi yang berhubungan dengan makanan dan kesehatan, maka kami akan membahas informasi yang berhubungan dengan istirahat harian atau jam tidur, bukan istirahat mingguan atau hari perbaktian. Istirahat yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah jam atau waktu untuk tidur. Ini juga faktor vital yang tidak perlu biaya alias gratis. Namun walaupun jam tidur ini gratis, banyak orang yang sakit akibat kekurangan vitamin tidur atau vitamin T ini. Banyak penyakit kronis timbul disebabkan tidur tidak teratur, dan terlalu seringnya banyak orang
merampok jam tidurnya sendiri, yang mana hal ini terjadi karena kemajuan teknologi, di mana peralatan elektronik seperti gadget dan televisi membuat banyak orang tidur pada saat sudah larut malam. Seandainya disadari pentingnya tidur di malam hari dan menyadari dampak dari kurang istirahat melalui jam tidur, niscaya orang-orang tidak akan menghabiskan waktunya berjam-jam untuk suatu kegiatan yang merugikan kesehatannya, yang kami sebut dengan istilah kegiatan sia-sia. Oke, sebelum lebih jauh membahas soal jam tidur ini, kami mau informasikan sekilas mengenai hubungan antara trust in God dengan kehidupan manusia. Anda percaya atau tidak, mengakui atau tidak, menyadari atau tidak, peduli atau tidak terhadap pencipta atau penguasa alam semesta, Anda akan tetap hidup. Dan ingat satu hal, bahwa kebiasaan buruk Anda lah yang akan menghukum Anda, karena semua tindakan selalu ada konsekuensinya. Sekarang kembali ke pembahasan kita mengenai jam tidur. Kurang tidur berjam-jam di malam hari tidak dapat diganti dengan tidur berjam-jam di siang hari. Mengapa? Karena Khalik pencipta tubuh Anda tidak merancang Anda untuk tidur di siang hari. Manusia yang diciptakan oleh Khalik pencipta merancang manusia untuk tidur di malam hari dengan keadaan gelap gulita. Atau dengan kata lain, manusia bukanlah nokturnal, karena hormon pembuat tidur seperti melatonin dan serotonin bekerjanya di dalam tubuh pada malam hari dalam keadaan gelap gulita. Banyak penyakit yang timbul oleh karena jam tidur yang tidak cukup dalam waktu yang berkepanjangan, antara lain mengganggu konsentrasi, kepala pusing atau migran, badan pegal, dan lain-lain. Ini akan dibahas lebih detail dalam konten lain yang berjudul 7 kebiasaan buruk yang dapat mempengaruhi fungsi otak dan 7 dampak negatif dari kurang tidur. Seiring dengan berkembangnya teknologi komunikasi, menyebabkan banyak umat manusia semakin sedikit tidur di malam hari, di mana ini menyebabkan banyak orang menderita stres dan insomnia. Di masa lalu, penyakit insomnia diderita oleh orang tua yang sudah lanjut usianya. Tetapi sekarang ini, banyak orang yang masih relatif muda sudah mengalami penyakit susah tidur ini. Semua kebiasaan buruk ini bermuara pada munculnya berbagai penyakit degeneratif pada usia yang relatif masih muda. Penyakit susah tidur ini haruslah menjadi perhatian kita jikalau mendambakan sehat secara holistik, dan karena vitamin T tidak memiliki suplemen seperti vitamin C dan vitamin lainnya, maka masalah tidur ini harus mendapat perhatian yang serius. Jadi untuk mendapatkan kesegaran yang sesungguhnya setelah bangun di pagi hari, hanyalah jika mengalami deep sleep atau tidur nyenyak di malam hari. Untuk membahas deep sleep yang lengkap, kami akan sajikan dalam konten 7 kebiasaan baik yang mempengaruhi kualitas tidur. Channel ini dimaksudkan sebagai sarana pendidikan, panduan praktis dan ekonomis untuk menggapai hidup sehat secara holistik, tidak dalam posisi untuk mengambil alih fungsi praktisi kesehatan. Informasi yang disajikan dalam channel ini diambil dari berbagai sumber yang valid dan kompeten. Jika viewers tertarik dengan informasi yang disajikan dalam video ini, silakan komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan dengan info-info terbaru dalam bidang kesehatan selanjutnya. Semoga bermanfaat.